kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan kepada kita pada hari ini dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhan. Salinai hudok marlas ni roha mahamu. Saudara, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Saluhut nado manupak tunadenggan. Demikianlah kesaksian dari Rasul Paulus. Sukacita adalah bagian penting dalam hidup orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah, melainkan sukacita yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan dalam hati oleh karena Tuhan sumber sukacita itu sendiri. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat dan senantiasa. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Tanda dari kehidupan orang dewasa rohaninya adalah roh berbuah dalam keseharian hidupnya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Alkitab menegaskan bahwa roh dapat berbuah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya." Artinya, sukacita sejati dapat kita rasakan ketika kita melakukan firman dan hidup dalam kasih-Nya. Sukacita kita bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi bagaimana kalau ada pergumulan, adalah masalah kita. Ketika kita mempunyai masalah, apakah kita mampu bersukacita? Paulus mengajak kita dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Persoalannya adalah bagaimana agar kita bersukacita senantiasa? Apa yang harus kita perbuat? Saudara, hiduplah dalam Tuhan. Kita senantiasa menyerahkan tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan. Setia berdoa, mendengarkan firman-Nya, memuji nama-Nya. Pemazmur mengatakan, "Bergembiralah karena Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan akan selalu bersukacita." Saudara, hiduplah
dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Bila kita sudah mensyukuri apa yang ada, maka kita tidak lagi bersungut-sungut apapun yang kita terima, tetapi apa yang ada bagi kita cukuplah. Dengan rasa cukup itu, harta yang mahal yang membuat kita dapat bersuka cita. Saudara, hiduplah dengan tanpa rasa khawatir. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Saudara, hiduplah sukacita. Hidup sukacita bukan hanya ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, hati inilah penggerak yang dapat membuat hidup kita gembira. Jadi bila Allah yang berada di dalam hatimu dan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira. Karena itu, mari kita hidup dalam Tuhan Yesus, agar kita penuh sukacita, dan sukacita yang kekal itu kita terima. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan sukacita kepada kami. Karena itu Tuhan, ajari kami dalam hidup kami, dan biarlah Engkau Tuhan tetap berada dalam hati kami, supaya sukacita itu dapat kami rasakan. Terpujilah Engkau sekarang, selalu, dan dari kekal hingga kekal. Amin.